Shalom, selamat sore ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali persekutuan Komisi Perempuan tanggal November. Sore ini sebelum kita akan berdoa, mari kita menaikkan pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Sebelum kita menaikkan pujian, yang lain bersatu dalam doa untuk mengawali kebaktian pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga pada sore hari ini, ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan berikan waktu dan kerinduan kami untuk berkumpul, walaupun melewati Zoom Tuhan, kami sangat rindu sekali untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Semua ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini sangat merindukan firman Tuhan buat kami semuanya, supaya di dalam kehidupan ibu-ibu boleh selalu dituntun dengan firman Tuhan, menjadi ibu dan menjadi wanita, dan juga menjadi istri yang sungguh-sungguh bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga tolong Ci Joyce yang akan membawakan firman Tuhan, kita kaum wanita yang mendengarkan, dan setiap puji-pujian yang kami naikkan biarlah tidak lain adalah hanya ucapan syukur kami. Amin. Di dalam kehidupan kita hari demi hari tidak luput dengan masalah demi masalah, tetapi kita wanita yang ada di sini selalu memegang teguh dan selalu rindu tuntunan Tuhan, karena kita sudah ditebus dan diselamatkan, sehingga setiap masalah demi masalah hanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian kita, Liku-Piku.
Tiba waktunya kita akan sharing. Mungkin dari ibu-ibu akan menyaksikan atau bersyukur selama 1 minggu ini cinta Tuhan kepada kita. Saya persilakan. Ya, kemarin, selamat sore ibu-ibu semua. Saya mau sedikit kesaksian ya. Kenapa saya mau dipilih sebagai ketua majelis? Ketika saya diajukan sebagai calon ketua majelis oleh beberapa teman, saya sempat tawar-menawar sama Tuhan ya. Dari beberapa teman itu kan mengajukan saya menjadi ketua majelis. Terus saya dalam pergumulan saya itu saya tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kenapa teman-teman pada milih saya gitu? Kenapa enggak yang lain yang lebih maksudnya lebih pengalaman, lebih mampu? Karena ketika saya dipilih benar-benar saya itu pergumulan berat ya. Saya merasa bahwa saya itu nggak ada apa-apanya kok dipilih sama Tuhan sebagai ketua majelis gitu. Dipilih jadi majelis aja bagi saya itu udah luar biasa, ini dipilih sebagai ketua majelis seperti itu. Dalam pergumulan saya, baik suami maupun anak-anak itu tidak menginginkan saya mengambil jabatan itu. Terus karena mereka melihat bahwa saya sudah cukup sibuk di keluarga, demikian juga dengan pekerjaan yang saat ini sedang ditata seperti itu ya. Jadi anak-anak maupun suami itu tidak menginginkan saya mengambil jabatan seperti itu. Tetapi saya kan nggak bisa terus menolak begitu saja. Saya perlu berdoa karena saya khawatir ketika saya menolak itu adalah kesempatan bagi saya. Memang Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Jadi saya itu nggak berani menolak dan yang saya ingin saya putuskan adalah benar-benar saya mengalami damai sejahtera ketika saya mengambil itu ataupun ketika saya menolak itu seperti itu. Jadi sempat saya ke rumah Ibu Bambang ya waktu itu. Bu, bagaimana saya ngobrol sama Pak Bambang, bagaimana sih jadi ketua itu sama Pak Bambang kan. Saya juga WA Pak Anton, seberat apakah itu ketika menjadi ketua gitu. Bayangan saya itu udah, aduh saya nggak mungkin bisa lah mengambil tugas itu gitu. Tapi dalam pergumulan saya itu dalam berdoa ya, kebetulan juga saya sempat curhat kepada salah satu sahabat saya, dia sungguh sangat mendorong saya bahwa kayaknya itu bisa, saya dianggap bisa untuk mengambil tugas itu. Tapi dalam pergumulan saya itu, waktu itu saya ingat, waktu itu tanggal 7 September ya, Yaya itu sempat WA saya, Cik Gyok, apakah sudah ada jawabannya untuk untuk keputusan menjadi ketua majelis itu gitu. Karena sebentar lagi akan diadakan, maksudnya diumumkan gitu jabatan itu kan.
Saya bilang, saya minta waktu 1 hari ya, besok saya akan mengambil keputusan. Dalam sehari itu, sebelumnya pada hari Sabtu ya, saya sempat berdoa, Tuhan, beberapa hari ini Tuhan itu menginginkan saya itu percaya, maksudnya setia dalam hal-hal perkara kecil. Itu Tuhan selalu mengingatkan. Tapi saya belum cukup dengan ayat itu, Tuhan. Saya ingin tanda, bolehkah saya minta tanda dari Tuhan gitu. Ketika itu saya itu kehilangan surat ya. Saya kehilangan surat dokumen yang sudah lama saya perjuangkan untuk mendapatkannya, yaitu surat bukti pembayaran pajak ya. Itu sudah lama saya mondar-mandir ke notaris dan tiba-tiba surat itu tuh hilang gitu loh. Padahal surat itu yang menyimpan Pak Hendra kan, hilang. Terus Pak Hendra bilang, udah kamu cari belum di mobil? Saya pun mencari semua data-data itu di rumah. Terus saya sempat berdoa sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Sepertinya itu nggak mungkin ya. Boleh nggak Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya diberi tanda bahwa surat itu yang sungguh berharga, yang sungguh sangat berharga saat ini tidak ketemu dan surat itu sedang dinantikan oleh notaris gitu, harus diserahkan dengan segera gitu. Aku minta tanda Tuhan, walaupun itu nggak mungkin, mustahil, sudah dicari dari lemari besi sampai dokumen-dokumen semua udah dibongkar semua. Di mobil pun saya tanyakan Pak Hendra, apakah benar kamu udah kamu itu kamu cari itu dokumen itu di mobil? Malah Pak Hendra malah sempat nadanya tinggi ya. Namanya udah dicari itu ya udah kamu udah pasti udah dicari, udah usaha gitu. Ini kamu masih tanyakan lagi. Ya siapa tahu gitu loh, maksudnya kamu belum cari atau kamu terlewat gitu. Nah itu saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau besok surat itu pada waktu itu hari Sabtu ya. Kalau besok Tuhan hari Minggu, kalau surat itu ditemukan, saya meyakini bahwa itu adalah tanda dari Tuhan. Tuhan ingin mempercayakan tugas itu pada saya. Tapi waktu itu saya jam 1 masih mencari surat itu karena saya takut. Saya takut kalau benar-benar kalau surat itu tidak ketemu, berarti kan saya sudah harus memberikan jawaban. Tetapi dalam pergumulan saya, kalau memang surat itu nggak ketemu, berarti memang saya harus tidak mengambil tugas jabatan itu, karena saya minta tanda itu sama Tuhan, benar-benar Tuhan, saya menginginkan Tuhan menyatakan itu. Itu minggu setelah ibadah ya, saya mencoba mencari lagi di mobil. Itu suratnya ada di mobil ternyata. Waduh, setelah itu tuh saya nangis. Saya, Tuhan, kok kayaknya semudah ini surat ini didapatkan, padahal sudah dicari berhari-hari gitu. Kok seperti Tuhan itu membukakan jalan apa yang nggak mungkin bagi Tuhan itu dibuat mungkin seperti itu. Sampai ketika saya bilang suratnya ketemu gitu, terus kan saya bilang sama anak-anak, saya berjanji anak-anak sama semuanya itu nangis bersama-sama dengan saya. Berarti tugas itu diserahkan ke mama. Seperti itu. Jadi ketika saya mendapatkan surat itu dan saya menangis di hadapan Tuhan, saya masih minta tanda lagi sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau minta tanda lagi, sekali lagi, karena waktu itu saya pusing terus ya, vertigo. Tuhan angkat pusingku ya Tuhan, supaya aku bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Rupanya jawaban itu Tuhan nggak berikan, tetapi ketika saya menyatakan bersedia, pusing itu hilang sendiri seperti itu. Jadi inilah ketika saya merasa bahwa saya tidak mampu, tapi ternyata Tuhan bukan memilih kemampuan kita, tapi Tuhan memilih itu kemauan kita. Jadi seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus yang lain, Tuhan memilih bukan karena kemampuannya, siapakah nelayan-nelayan itu sehingga Tuhan percayakan menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa. Dan begitu pula dengan kita, ternyata Tuhan bukan melihat rupa kita, Tuhan bukan melihat kemampuan kita, tetapi kesediaan kita untuk melayani Tuhan dengan kerelaan dan ketulusan hati seperti itu. Biarlah kesaksian ini boleh memberikan semangat kepada kita semua, bahwa selagi kita ada kesempatan, kita jangan
menolak tugas pelayanan itu. Kita boleh bergumul dulu kalau kita belum siap, tetapi ketika kita sudah menyatakan terbuka pada panggilan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera untuk mengambil keputusan itu. Seperti itu, biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih, biarlah ibu-ibu semua boleh mendukung pelayanan kita, gereja kita, supaya kita bersama-sama maju, karena sungguh siapakah kita sehingga kita ini dipakai Tuhan, itu adalah suatu hal yang sungguh luar biasa, yang ketika Tuhan memilih kita menjadi pelayan-pelayannya. Terima kasih, biarlah itu boleh menjadi berkat. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Hendra atas kesaksiannya. Kalau saya simpulkan dengan kesaksian Ibu Hendra, saya dapat dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memang sering sekali kita kadang diberi pelayanan itu sangat berat karena mengingat masalah kita sendiri yang banyak, yang apa. Tetapi kalau memang benar-benar kita serahkan kepada Tuhan, seperti Ibu Hendra tadi, pasti semua jalan yang menurut kita tidak mungkin, pasti akan mungkin, dan tidak ada mustahil yang bagi Tuhan. Mungkin ada dari ibu-ibu yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya mau berterima kasih buat dukungan doa dari ibu-ibu sekalian untuk Tiffany yang kemarin sempat khawatirnya kalau ketularan dari temannya, ternyata setelah tes hasilnya tidak tertular. Jadi waktu itu kan Tiffany itu pergi ke Den Haag mau ngurus paspor yang habis, pergi bersama dengan si Yos. Nah, Yos itu beberapa hari sebelumnya ketemu dengan teman lainnya yang orang Indonesia juga. Pergi bersama gitu kan. Nah, setelah lama pergi sama Tiffany, 2 hari kemudian dia bilang ternyata temennya yang dia ketemu sebelumnya itu bilang kalau dia positif COVID gitu, karena tante kosnya dia yang orang Indonesia juga kena itu sakit tuh. Jadi dia terus untuk jaga diri dia periksa ternyata dia positif. Jadi positifnya nggak ketahuan gitu OTG. Nah si Yos terus karena dia juga pikiran takutnya dia nanti juga nularin yang lain, dia juga cek. Ternyata dia juga OTG gitu. Jadi dia terus telepon Tiffany kasih tahu kan. Jadi sempat khawatir. Tiffany juga bingung. Saya ke kantor apa enggak? Masalahnya kalau ke kantor nanti nularin yang lainnya juga enggak enak gitu ya. Terus dia akhirnya tanya manajernya nggak ngasih keputusan sampai akhirnya dia terlambat berangkatnya, baru dia bilang udah ke kantor aja gitu ya. Terus sampai di kantor dia udah 2 jam bersih-bersih kantor gitu kan, beres-beres. Terus dia ngomong ke supervisornya minta maaf datangnya terlambat karena nunggu hasil dari jawaban dari manajer katanya gitu kan. Nah terus supervisornya langsung bilang, oh kalau gitu ya harusnya kamu tes juga, gitu. Takutnya kena yang lain kan. Terus dia bilang ke saya, ini aku jadinya nggak enak sama yang lain ini, katanya mereka pasti jengkel gitu karena takutnya kan dia mungkin OTG atau gimana. Saya bilang kan kamu udah lapor, jadi bukan salahmu kalau misalkan kalau misalkan menular yang lain kan udah bilang. Tapi terus sama supervisornya itu diantar pulang segala, terus dibilang kamu tes aja gitu kan. Jadi dia langsung tes dan ternyata hasilnya cepet, besoknya langsung ketahuan kalau dia negatif. Jadi dia bersyukur nggak jadi sumber penularan lainnya buat orang-orang yang lain di kantor, juga dia tetap tidak tertular. Teman-teman kantor Yos juga nggak ada yang tertular. Saya bilang ini, oh berarti coba semuanya seperti Yos gitu, walaupun OTG tidak menulari orang lain, karena dia bisa jaga diri mungkin ya. Nah, kita masih berdoa aja buat si Yos ya, dan bersyukur untuk pertolongan Tuhan buat Tiffany, jadi dia tetap sehat. Terima kasih untuk doa-doanya. Terima kasih Ibu Lucia kesaksiannya. Kita ibu-ibu juga tetap untuk mendukung kesehatannya. Mungkin ada satu lagi yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan.
Kalau tidak ada, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce. Sebelum kita mendengarkan, kita akan menaikkan pujian kita, Ku mau cinta Yesus selamanya. Waktu saya berikan kepada Ibu Joyce. Silakan. Selamat sore Ibu semua, kangen juga dengan Ibu-Ibu pengharapan. Maaf ya aku berantakan, aku baru pulang dari kantor. Terima kasih juga sebelumnya sama Tante Yaya yang selalu mengingatkan aku dengan jadwal 1 tahun. Gitu. Aku pikir sudah berganti, ternyata tidak berganti jadwalnya. Gitu. Dan terima kasih juga untuk Bu Bambang kemarin udah ngingetin aku juga kalau hari ini sharing, karena aku selalu ingatnya koper di pengharapan adalah hari Jumat gitu. Jadi apa ya? Sebetulnya sempat pertama kali sempat bingung juga waktu dikasih sama Tante Yaya, karena sekarang ternyata ada tema dan ada ayatnya gitu. Karena aku agak bingung juga sih, karena ini dikasih ayatnya hanya 1 ayat aja gitu. Terus aku langsung dulu sempat bertanya sama diri aku sendiri sih sebetulnya, kok ada ya pengkhotbah bisa menjabarkan panjang lebar hanya dengan 1 ayat tuh isinya apa gitu yang mau diomongin gitu. Dan ya aku sendiri juga bingung sih gitu, sempat bingung. Tapi ya balik lagi Tuhan itu baik sih gitu. Ya
sempat nanya juga sama Bojo, tapi akhirnya kita cuma kayak ngobrol tukar pikiran. Ya apa ya, dia cuma bilang ya udah itu kamu udah punya pemikiran sendiri ya, sampaikan apa yang barusan kamu ucapin aja, ya udah berarti mengena gitu. Tapi sebelum aku mulai sharing, aku mau ngajak ibu-ibu semua kita berdoa dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada sore hari ini untuk kami boleh berkumpul bersama. Biarlah Tuhan juga boleh menyampaikan Tuhan isi firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan bukanlah merupakan pikiran hamba-Mu semata, tapi itu merupakan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah firman-Mu ini juga bisa menjadi berkat untuk seluruh ibu-ibu koper di pengharapan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Oke, tema yang aku terima hari ini dari Bu Bambang sama Tante Yaya kemarin adalah tentang perempuan yang sakit. Siapa yang bernama Yesus, dari Markus 5 ayat 28. Nah, kalau aku ngelihatnya dari tentang perumpamaan orang yang sakit, kemudian dengan menjamah. Siapa yang menjamah Yesus, ya tentu kita udah pasti tahu lah. Yang menjamah pasti perempuan yang sakit itu, kalau kita membaca perikopnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita baca di Markus 5 ayat 28 di sini memang dikatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Lalu jujur aku nggak bohong, aku sempat berpikir apa yang mau ku sampaikan untuk ibu-ibu pengharapan dengan kata-kata asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Aku sempat berpikir apa kaitannya dalam satu ayat ini yang aku harus sampaikan gitu. Lalu ketika aku ngobrol gitu, aku cuma bilang, apakah dengan ayat ini kalau misalnya kita mengingat lagi kisah dari ibu yang sakit pendarahan ini kan sudah sekian lama. Tapi dia hanya mendengar cerita tentang siapa itu Tuhan Yesus, lalu dia memberanikan diri memegang jubah Tuhan. Itu juga buat aku itu adalah suatu iman ya, gitu. Karena dengan dia memegang jubahnya, berarti buat aku itu sebelum dia memegang aja tuh dia udah memiliki keyakinan, dia memiliki kepercayaan bahwa asal aku jamah lah, aku tidak perlu melihat orang tersebut, aku tidak perlu berbicara dengan orang tersebut, tetapi asal aku jamah aja jubahnya Tuhan, pasti aku sembuh lah dari penyakitku. Itu yang aku rasakan ketika aku mau mengingat lagi akan story dari ibu yang pendarahan ini, gitu. Terkadang kalau kita pikirkan lagi, terkadang di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita aja kadang katanya harus menjadi pendukung buat suami gitu. Kadang kalau suami lemah, kita harus yang menjadi lebih kuat gitu. Kita harus bisa memberi dukungan bahwa, oh, kamu harus bisa nih, aku percaya sama kamu. Balik lagi itu dalam ukuran secara vertikal. Tapi kalau secara horizontal, hubungan kita sama Tuhan, bisa nggak kita sepercaya itu gitu sama Tuhan? Seperti kita percaya sama suami-suami kita nih dalam pekerjaan mereka. Dengan kondisi yang lagi saat ini ya, pandemi gitu. Pasti ibu yang punya suami atau mungkin ibu-ibu yang juga bekerja pasti merasakan masa pandemik yang seperti ini ya gitu. Adanya either yang lagi kepotong, ada yang kena dirumahkan, dan lain sebagainya gitu. Jujur sih, hal itu aku rasain juga ya dengan gaji yang dipotong gitu. Udah gitu, pekerjaan juga ditambahin, dari pegang satu departemen harus pegang 2 departemen. Sempat berpikir, aduh, bukannya gaji bertambah gara-gara pekerjaan bertambah, yang ada gaji diturunin, pekerjaan yang bertambah banyak gitu. Nah, terkadang dalam hal ini membuat kita adalah pasti merasa
down, berasa berpikir, aduh bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi dalam hal ini, ketika merenungkan firman ini, ya kembali lagi ya diingatkan juga, iman kita itu yang sebagai apa sih gitu. Iman percaya kita, keyakinan kita sama Tuhan itu bagaimana gitu. Apakah kita percaya bahwa kita akan hari lepas hari itu dipelihara sama Tuhan Yesus. Sedangkan ada dinyatakan juga ya gitu, bahwa burung, bunga aja Tuhan mau pelihara gitu loh. Nggak bakal sampai Tuhan hancurkan gitu. Apalagi kita, katanya Tuhan aja tuh sampai ubannya kita aja Tuhan bisa hitung gitu. Ya kan? Nah, berarti di dalam hal ini ya memang yang aku pelajari dari kisah perempuan yang sakit ini adalah mengingatkan kita akan iman dan keyakinan kita sama Tuhan Yesus. Seberapa besar sih keyakinan kita, seberapa besar sih kepercayaan kita sama Tuhan. Terkadang ya sebagai manusia kita pasti selalu merasa ada rasa gentar, pasti ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Aku nggak tahu ya hal itu lumrah atau enggak, tapi jujur sebagai manusia aku sendiri itu aku kadang suka merasakan itu dalam hal ketidakmampuan seperti yang tadi Tante Gyoking cerita gitu tentang dia meminta tanda sama Tuhan untuk bisa menjadi ketua di pengharapan. Ya hal itu pernah juga sih aku melakukan seperti yang Tante Gyoking lakukan gitu ya. Tapi terkadang juga aku bertanya sih pada diriku sendiri. Aku juga kadang suka nanya sama suami aku juga. Kalau aku minta tanda sama Tuhan, sebetulnya aku tuh mencobai Tuhan nggak ya, gitu loh. Aku meragukan Tuhan nggak ya dalam hal itu, gitu loh. Kadang, karena aku pernah gitu, ketika aku mendengarkan firman Tuhan dari salah satu gereja di mana gitu, kadang kan soalnya selama WFH begini, Yonatan tuh selalu mendengarkan, kalau setiap hari Minggu tuh bisa dengerin firman Tuhan dari beberapa gereja gitu. Jadi kadang waktu itu pernah dibilang katanya, kita tuh nggak boleh minta tanda sama Tuhan. Kita nggak boleh begini. Kalau kayak gitu sama dengan kita nggak percaya sama Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Jadi kadang aku berpikir, kalau misalnya kita seperti itu, apakah benar kita dosa gitu? Apakah benar kita itu salah bertanya? Padahal kita hanya ingin suatu kepastian. Benar nggak sih, apakah ini pemikiran aku sendiri, atau memang ini Tuhan yang berbicara sama aku melalui orang-orang lain, melalui teman-teman, atau yang lainnya yang begitu percaya sama aku, atau bagaimana. Nah, jadi dalam hal ini, apa ya, bukannya aku mau bilang apa yang dilakukan Tante Gyoking salah ya, gitu, karena aku sendiri aku juga suka begitu juga, Tuhan bener nggak ya gitu. Soalnya terkadang ketika aku diskusi aja orang bilang, bagaimana kamu bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu perintah Tuhan atau bukan? Bisa aja itu dari pikiran kamu sendiri, lalu kamu menghayal. Itu kadang ada bisa disampaikan seperti itu. Gitu. Cuma dalam hal ini jadinya aku kembali lagi. Bagaimana dengan keyakinan iman kita? Apakah itu benar yakin iman kita akan sejalan dengan apa yang kita mau? Apa kita mau membiarkan iman kita sejalan dengan apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki? Gitu. Kayak sebagai contohnya mungkin kalau aku mau menceritakan tentang kisah aku di kantor adalah aku dipercayakan dengan departemen di mana itu selalu menjadi musuh dari semua teman-teman di kantor, yaitu dalam hal meminta data dan bukti yang nyata gitu. Ketika orang dimintain bukti yang nyata, itu orang pada nggak suka gitu. Lalu ada beberapa orang yang melakukan gimana caranya agar aku dipecat gitu. Bagaimana caranya agar aku mau mundur dari departemen ini, biar aku keluar dengan sendirinya gitu. Tetapi balik lagi, aku masuk ke kantor ini, aku nggak nge-apply, aku nggak masukin CV, nggak masukin apapun juga, aku cuma dipanggil gitu. Dan kuncinya aku cuma satu, aku cuma bilang, Tuhan aku butuh pekerjaan, aku butuh pemasukan.
Lalu aku dapat panggilan, aku bekerja di sini. Gitu. Jadi untuk aku mau keluar pun aku nggak berani kalau mau keluar dengan cara aku sendiri. Aku selalu tanya juga sama Tuhan gitu. Tuhan bagaimana ya kalau aku mau keluar gitu. Paling aku cuma bilang kalau aku keluar berarti Tuhan kasih aku suatu lapangan pekerjaan yang baru. Tapi kalau aku belum dapat pekerjaan yang baru ya berarti aku nggak berani keluar gitu. Aku cuma bisa aja begitu doang. Balik lagi itu hampir sama kan, berarti aku minta tanda sama Tuhan, sama seperti kayak Tante Gyoking. Tapi juga aku secara manusia nggak mungkin dong, kalau aku belum dapat pekerjaan yang baru, aku keluar. Kemudian dalam pekerjaan ini sendiri pun, orang yang kalau misalnya marah sama aku tuh udah bolak-balik loh mau pecat kamu, sampai presiden direktur pun menyatakan demikian. Tapi buktinya sampai hari ini, ya puji Tuhan, aku nggak dipecat gitu. Karena aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau memalsukan dokumen, aku tidak mau memalsukan segala sesuatu apapun yang diminta oleh perusahaan. Tetapi aku mau bukti nyata Tuhan bahwa Tuhan bakal pelihara aku, nggak akan apa yang aku bilang sama mereka, aku nggak mau berbohong, aku nggak mau melakukan hal-hal yang melupakan hati Tuhan, itu tuh bisa aku tetap laksanakan tanpa aku harus melakukan apa yang mereka perintahkan sama aku gitu loh. Karena buat aku mereka hanyalah manusia, buat aku Tuhan yang nyiptain aku gitu, yang memberikan aku segala sesuatunya. Jadi aku cuma bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan pasti pelihara aku dan aku nggak mungkin dipecat dari perusahaan ini hanya karena aku tidak mau melaksanakan perintah yang mereka minta gitu. Yang aku cuma bisa bilang adalah benar-benar puji Tuhan banget gitu loh. Berkali-kali Tuhan pelihara aku dengan hujatan orang-orang karena tidak mau melaksanakan perintah dari perusahaan. Tapi aku nggak pernah sampai dipecat gitu loh. Walaupun dalam pengurangan pegawai pun entah kenapa ya puji Tuhan aku nggak pernah kena pengurangan pegawai gitu loh. Walaupun terkadang mereka mengatakan enggak, kamu pasti bakal kena, dia bilang gitu. Karena banyak orang yang nggak suka sama kamu gitu. Tapi aku cuma satu hal, aku cuma berdoa sama Tuhan. Kalau aku sampai kena pecat, aku kena pengurangan pegawai, berarti Tuhan memang bilang sudah selesai jatahnya aku di sana gitu. Karena ketika aku masuk ke pekerjaan itu dengan menghadapi berbagai macam rintangan yang aku hadapi di kantor, seperti kayak drama ya kalau kata orang, itu aku bisa buktiin sama teman-teman di kantor, termasuk sama owner, walaupun dia Kristen, tapi suka melakukan hal-hal yang kita sendiri juga nggak suka gitu. Aku selalu mengingatkan mereka gitu. Kalau kita melakukan kecurangan, maka kita pun akan dicurangi orang dan akan dirugikan juga gitu. Jadi ya, kadang aku bersyukurnya adalah di dalam kantor ini, aku bisa ngasih lihat mereka bahwa tanpa aku melakukan kecurangan pun saya masih bisa bantu kamu untuk ngeklaim gitu loh. Bisa ngeklaim, bisa mendapatkan uang dari kerugian yang kamu miliki gitu. Dan terkadang dalam hal ini jadinya akhirnya dari pihak owner setuju sama aku. Aku bilang, Bu, kalau Ibu bohong nanti malah rugi loh, Bu. Ibu dapatnya sekarang, tapi nanti ke belakangnya Ibu lebih rugi. Ibu pilih yang mana gitu. Dan dalam hal itu ternyata bisa diterima gitu loh. Dan di sini adalah aku mau balik lagi mencerminkan di mana yakin nggak kita, percaya nggak kita bahwa kita tuh benar-benar dipelihara Tuhan. Sama seperti ibu yang sakit ini. Dia belum pernah melihat Tuhan Yesus seperti apa. Dia belum pernah mengenal suara Tuhan juga seperti apa. Tanpa dia mengetahui benarkah juga yang akan dia pegang itu atau sentuh itu benar jubahnya Tuhan Yesus atau bukan pun dia nggak tahu. Tapi dia hanya meyakini satu hal. Kalau aku jamah jubahnya, aku sembuh. Gitu. Balik lagi banyaknya kalau kita lihat juga di dalam kisah Alkitab yang kayak tentara pun juga sama. Tentaranya nggak datang. Dia cuma bilang, kalau kamu menyatakan bahwa dia harus bagaimana, nanti saya yang akan menyampaikan ke dia. Dan Tuhan melihat adalah iman di situ.
iman dari orang tersebut. Nah, di sini aku mau ngajak semua ibu-ibu, dan aku yakin banget ibu-ibu di sini memiliki iman dan keyakinan yang teguh banget sama Tuhan gitu. Jadi walaupun di dalam masa pandemik seperti ini, baik dalam kondisi kesehatan maupun kondisi ekonomi kita, jangan pernah khawatir. Tuhan pasti bakal pelihara. Yang aku bisa bantu pegang adalah dari Ibrani 11 ayat 1. Aku jamin ibu-ibu semua pasti hafal. Ya kan? Iman adalah segala sesuatu dari yang tidak kelihatan. Karena kalau iman yang udah kelihatan berarti judulnya bukan iman. Gitu. Jadi oleh karena itu kita harus berpegang sama iman, kita harus memiliki keyakinan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, karena Tuhan nggak suka kalau kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Tuhan maunya kita 100% penuh yakin sama Tuhan bahwa Tuhan benar-benar pelihara kita, Tuhan benar-benar jaga dan lindungi kita, baik dari sakit penyakit, dari masalah perekonomian yang harus kita hadapi saat ini. Tuhan akan mencukupkan hari lepas hari. Maaf ibu-ibu, aku mungkin sharingnya nggak panjang, karena apa yang aku dapat dari firman ini adalah mengenai bagaimana kita beriman, bagaimana kita berkeyakinan, baik di dalam keluarga kita, baik dalam anak-anak kita, dalam suami, dan juga bagaimana hubungan kita sama Tuhan itu sendiri. Karena sebetulnya segala sesuatunya adalah dengan rukunnya rumah tangga pun sebetulnya itu kembali juga dalam dimana kita bisa saling percaya, kita memiliki keterbukaan satu sama lain, gitu loh. Jadi kalau dari hal ini adalah di mana Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita selalu beriman dan berkeyakinan di dalam Tuhan adalah di mana jangan sampai kita menjadi kendor, jangan sampai merasa kita khawatir dengan segala apapun juga, karena apa yang kita pikirkan itu Tuhan selalu kasih lebih jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta. Mungkin kita mintanya sedikit, tapi ternyata Tuhan pasti kasihnya lebih. Itu sih yang selama ini aku rasakan, dan hanya itu aja yang bisa aku sharingkan gitu. Mungkin ada ibu-ibu lain yang mau menambahkan. Tadi kalau menurut saya, kalau tanda itu, saya pikir nggak berdosa ya kalau kita minta tanda. Walaupun saya memang udah minta ampun sama Tuhan ya. Tuhan ampuni saya ketika saya itu minta tanda, bukannya saya itu nggak beriman. Tetapi karena saya itu butuh sesuatu yang bisa saya benar-benar ini loh, aku menyatakan apa sih yang kurang dari aku gitu kan. Aku kepinginnya Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah-langkahku. Jadi karena keputusan ini adalah bukan keputusan yang maksudnya yang ringan yang harus saya putuskan ya. Jadi saya tuh benar-benar saat itu benar-benar dalam pergumulan tuh stres berat saya. Jadi saya apa sih Tuhan? Karena saya merasa bahwa diri saya tuh sungguh terbatas, tetapi Tuhan beri kepercayaan saya sesuatu hal yang luar biasa, yang besar, yang harus saya kerjakan seperti itu. Jadi ketika minta tanda, saya pikir itu bukan sesuatu yang salah ya, bukan karena kurang beriman, kalau menurut saya ya Jo. Karena beberapa kali Tuhan juga bisa menyatakan kita lewat mimpi. Beberapa kali Tuhan juga memberikan nasihat saya lewat mimpi. Jadi itu seperti mimpi, seperti tanda dari Tuhan, itu saya pikir bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang memang harus diuji. Tanda dari Tuhan itu apakah itu benar-benar dari Tuhan ataukah dari pemaksaan kita, ataukah itu juga perlu diuji kebenarannya seperti itu. Ya itu aja. Mungkin ada ibu-ibu lagi yang lain?
Ya, kalau misalnya nggak ada, ya Tante, kayak yang aku tadi bilang ya Tante Jogging, aku juga sendiri nggak tahu ya itu dosa apa enggak. Cuma terkadang ketika aku juga sama sih, setiap kali minta tanda, aku pasti selalu minta ampun sama Tuhan. Karena sebetulnya aku tidak meragukan Tuhan ya gitu. Tetapi terkadang tuh suka merasa bersalah gitu ya aku gitu. Karena eh, ada orang bilang suka ngingetin, ya itu kan eh, udah ketahuan gitu. Kenapa harus dipertanyakan gitu? Sedangkan kayak tadi tante tante juga ngerasa mampu nggak aku gitu. Ketika aku ngomong kayak gitu, eh, suamiku si Yonatan cuma ngomong gitu. Ngomongnya begini, Tuhan itu malah mau memakai orang-orang yang bilang nggak mampu. Tuhan nggak mau memakai orang yang mampu gitu. Karena kalau orang yang mampu terkadang mereka suka lupa akan diri mereka sehingga mereka menjadi sombong, merasa sebagai bisa gitu. Dan akhirnya jadinya katanya lupa mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang yang nggak mampu pasti bentar-bentar tanya sama Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun juga. Suami aku sih ngomongnya gitu terus sama aku. Jadi kalau kayak kamu bilang kamu nggak mampu cerita, kamu nggak mampu sharing untuk sharing firman Tuhan. Tapi terkadang kamu eh, kalau aku lagi ajak diskusi atau gimana, sebetulnya yang kamu masukin itu ya sebetulnya udah firman Tuhan juga dia bilang. Jadi kalau kamu bilang nggak mampu itu ya karena kamu merasa nggak mampu, tapi Tuhan tahu kamu mampu gitu. Makanya dia bilang batasnya manusia itu mungkin satu kotak kecil gitu. Tapi batasnya Tuhan tuh selalu di luarnya kotak gitu loh Tante. Jadi dia memang aku lupa ya di pasal mana memang pernah ada tertulis sih gitu dinyatakan bahwa Tuhan akan mencari orang-orang yang tidak mampu, yang merasa dirinya, aduh Tuhan itu bukan bagian aku gitu. Tapi Tuhan bilang, aku mau menggunakan kamu dengan tidak kemampuan kamu, dengan kamu tidak mampu, aku yang akan membantu, aku yang akan support kamu dari belakang bahwa kamu pasti bisa gitu loh. Karena Tuhan bilang tidak pernah ada yang mustahil di dalam Tuhan. Itu sih. Gitu. Jadi mengapa kadang aku juga sama tante kayak tante Joki, banyak perkara yang aku menyatakan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Dan hal itu juga suka aku ceritakan juga sama tante Yaya. Aduh tante kayaknya nggak sanggup ya aku kalau suruh bawain firman Tuhan. Soalnya setiap kali dikasih jadwal tuh aku udah langsung stres dulu, udah panik duluan deh pokoknya jujur. Terus aku langsung bilang, aku aja waktu cuma dikasih satu ayat aja aku udah langsung panik kan beneran. Aku langsung bilang sama Yonatan, ini serius ya. Orang kalau khotbah itu cuma dikasih satu ayat tuh harus dijabarinnya panjang lebar. Aku bilang gitu. Aku bingung, aku bilang. Itu pendeta belajarnya dari mana sih? Hanya satu ayat bisa dijabar kemana-mana. Ayatnya bisa pindah-pindah juga. Aku bilang, itu ngafalinnya gimana? Ayatnya banyak begitu ya. Gitu, Alkitab kan tebel gitu. Emang dia bilang, ya makanya kalau kamu tiap minggu, kayak aku kan masalahnya tiap minggu sharingnya. Jadinya ya lama-lama ngotok dia bilang gitu. Aku bilang, ya kamu hobi baca, aku nggak hobi baca, gimana caranya? Aku bilang gitu. Cuma ya itu segala sesuatu tuh benar-benar ditempa sama Tuhan sih gitu untuk segala sesuatunya. Yang pasti adalah eh, memang didikan Tuhan buat aku itu tidak pernah ada yang lembut gitu ya. Maksudnya bukannya Tuhan nggak lembut sama kita ya, cuma maksudnya cara Tuhan mendidik kita itu keras gitu. Terkadang nggak enak gitu. Tetapi itu adalah masa pembentukan sebetulnya, masa pembentukan untuk kita sendiri menjadi lebih baik. Baik dalam kepribadian kita, sifat kita, watak kita gitu. Karena aku juga tahu sih aku banyak banget kekurangannya gitu. Nah, tapi uh, aku percaya kok gitu. Hari lepas hari Tuhan yang akan mengubahkan segala sesuatunya gitu loh. Jadinya apa ya? Dalam hal ini aku benar-benar terima kasih juga sama ibu-ibu di sini dikasih kesempatan untuk sharing. Kemudian uh, untuk pertama kalinya mendapatkan tema dan juga ayat yang hanya satu ayat gitu dan sempat bingung juga ya gimana caranya mengupasnya, apa yang harus di-sharingkan karena biasanya kan
dikasihnya panjang, kemudian kadang kalau aku nanya Tante Yaya, bebas, kamu mau sharingnya apa? Nah, sekarang ditentukan sempat bingung, sempat ngeblank beneran. Gitu. Tapi ya itu, balik lagi. Aku cuma bilang, Tuhan sharing apa ya? Gitu. Aku kok kalau untuk masalah nyari-nyari nggak pinter, aku coba bilang begitu sih sama Tuhan. Cuma ketika aku lagi jalan kaki gitu, jalan sore, terus Tuhan bilang, udah, itu kan tentang perempuan yang pendarahan. Ya coba kalau misalnya kamu dengan posisi dia, apa yang kamu lakukan gitu. Dan ternyata ya itu, diingatkan bahwa kita harus beriman dan memiliki keyakinan. Terus sih, ya aku balikin ke Bu Rini ya. Terima kasih Ibu Joyce yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ibu-ibu semua mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, di sini kita akan berdoa bersama-sama, dan untuk doa penutup, saya minta tolong Ibu Rita, dan kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa yang sudah kita dengar tadi, dan kita akan mendoakan. Joyce, Bu Rini yang sudah Tuhan pakai hari ini untuk menjadi berkat buat kami melayani Tuhan dengan sangat baik. Kiranya berkat Tuhan, kasih Tuhan kami bersyukur. Kiranya kasih karunia dus melimpah buat kita semua. Amin. Amin.